Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu prinsip di dalam Islam, yakni prinsip yang diistilahkan dengan mukhalafah kufar, menyelisihi orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah dan apa yang menjadi syiar daripada agama mereka. Prinsip menyelisihi kufar, menyelisihi orang-orang kafir ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan didasarkan pada dalil-dalil syar'i dan juga penjelasan para ulama. Di antara contoh nyata dari hal ini adalah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menyelisih kebiasaan Yahudi di dalam hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ketika Nabi SAW itu datang ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Beliau kemudian bertanya, hari apa ini? Mereka orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukurnya, ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, aku lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari itu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebagai bentuk penyelisihannya terhadap kebiasaan orang-orang Yahudi yang berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk mereka, penghormatan mereka atas diselamatkannya Bani Israel dari musuh-musuhnya, maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram. Nah, dari hadis ini para ulama kemudian menjelaskan, mengambil faidah tentang disunahkannya ataupun diharuskannya bagi kaum muslimin untuk menyelisihi apa-apa yang menjadi kebiasaan daripada umat dari agama-agama lainnya, khususnya dalam hal ibadah dan apa-apa yang kemudian menjadi syiar daripada agama mereka. Kemudian rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat juga riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya prinsip menyelisih kufar, menyelisih umat agama lain ini merupakan prinsip yang harus ditegakkan, harus dijalankan oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah selain tadi Nabi menambahkan berpuasa di hari yang ke-9, tidak hanya di hari yang ke-10 Muharram. Kemudian terkait dengan penampilan, Nabi SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Yang ini di antara alasannya adalah untuk berbeda, untuk menyelisih apa yang menjadi kebiasaan daripada ahli kitab
ya, yang mana mereka punya kebiasaan sebaliknya. Mereka memotong, memendekkan jenggotnya dan kemudian memanjangkan kumisnya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul SAW juga bersabda, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak mewarnai uban mereka, maka selisihilah mereka. Ya, ini secara langsung ya Nabi SAW kemudian memerintahkan pada para sahabat dan juga kaum muslimin untuk kemudian menyelisih dan berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dalam hal mewarnai uban. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga secara terang-terangan beliau bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari beberapa riwayat ini ya sekali lagi ini menegaskan tentang adanya prinsip syariat di dalam Islam, perintah untuk kita sebagai muslimin itu untuk menyelisihi kebiasaan daripada orang-orang di luar agama Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya ada beberapa penjelasan para ulama tentang hikmah daripada menyelisihi orang-orang di luar Islam ini. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menjelaskan bahwasanya menyelisih ahli kitab adalah bentuk kemandirian syariat Islam dan menjaga identitas keislaman agar tidak tercampur ya atau tidak terjadi pencampur aduan keyakinan Islam dengan keyakinan-keyakinan di luar Islam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir di dalam adat dan juga ibadah ini dapat mengantarkan kepada sikap yang condong kepada mereka, bahkan meniru akidah mereka. Kemudian yang ketiga juga dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam menjelaskan bahwa perbedaan di dalam ibadah itu bertujuan untuk menjaga kemurnian tauhid dan menghindari adanya penyimpangan. Nah, dari hadis, dari penjelasan para ulama di atas, maka bisa kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama, Islam mengajarkan prinsip al-mukhalafah, yakni prinsip menyelisihi kebiasaan orang-orang di luar Islam, terutama di dalam hal ibadah dan syiar agama yang tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian akidah Islam. Di antara contohnya adalah puasa Asyura yang pada awalnya mirip dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membedakannya dengan cara menambah puasa di tanggal 9 Muharram. Dan hikmah daripada hal ini adalah untuk menjaga identitas Islam, mencegah terjadinya tasyabuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang di luar Islam, dan menunjukkan keunikan dan keistimewaan daripada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada hal ini dan menjadikan syariat mukhalafah kufar ini sebagai bagian daripada keyakinan dan juga prinsip hidup kita ya, yang insya Allah kalau kita amalkan, kalau kita jalankan, ini menjadi sebuah amal ibadah tersendiri yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.